Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Umamatul Bahiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai materi levelisasi dan standar dalam pembelajaran bahasa asing pada mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah MAG. Berikut penjelasannya. Menurut Tuaimah, level penguasaan kecakapan berbahasa dibagi menjadi 3 level. Pembagian level ini tidak identik dengan tingkatan satuan pendidikan seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, serta madrasah aliyah. Tetapi pelevelan ini fokus pada tingkat kecakapan penguasaan bahasa yang dipelajari. Porsi keterampilan bahasa pada level pemula ini menurut Tuaimah adalah istima' 40%, kemudian kalam 40%, qiraah 15%, dan kitabah 5%, dengan penguasaan kosakata sekitar 750 sampai 1000 kata. Kemudian porsi keterampilan bahasa pada level menengah yaitu istima' kalam 40%, qiraah 40% dan kitabah 20% dengan penguasaan kosakata sekitar 1000 sampai 1500 kata. Sedangkan untuk tingkat tinggi istima' kalam 40%, qiraah 40% dan kitabah 20% dengan penguasaan kosakata sekitar 1500 sampai 2000 kata. Kemudian menurut Tuaimah, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, perhatian terhadap pelevelan tersebut sangat penting, apalagi untuk level pemula. Oleh karena itu, secara spesifik, beliau menjelaskan tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing untuk tingkat pemula sebagai berikut, yaitu yang pertama, mampu mengucapkan bunyi-bunyi huruf bahasa Arab sesuai dengan tata aturan fonetik seperti pada huruf hijaiyah, abatasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu memahami ungkapan bahasa Arab yang disampaikan penutur asli yang berkaitan dengan tema, kosakata, dan struktur bahasa yang sudah dipelajarinya. Kemudian yang ketiga yaitu mampu membaca teks Arab dengan benar disertai dengan pemahaman pada tema yang sudah dipelajarinya. Kemudian secara lebih rinci, Fathai Ali Yunus dalam Tuaimah mendeskripsikan bahwa tujuan atau kompetensi bahasa Arab sebagai bahasa asing yaitu untuk pemula dalam 4 kemahiran berbahasa, yaitu yang pertama istima', kemudian kalam, kemudian qiraah, dan kitabah, ditambah kecakapan pada aspek gramatika atau struktur kalimat. Nah, kemahiran tersebut mencakup yang pertama aspek menyimak, mencakup 2 kompetensi yaitu membedakan dan memahami. Kompetensi membedakan meliputi mengidentifikasi bunyi huruf, sedangkan aspek pemahaman meliputi memahami gagasan utama dan mampu menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kandungan teks yang tersurat. Kemudian yang kedua yaitu aspek berbicara, mencakup mengucapkan huruf dan kalimat bahasa Arab dengan benar, kemudian mengucapkan huruf yang berdekatan makhrajnya, kemudian mengucapkan huruf yang berharokat pendek dan panjang dengan perbedaan yang jelas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam aspek membaca mencakup melafalkan bunyi huruf bahasa Arab dengan benar, kemudian membaca kalimat atau alinea sederhana secara ekspresif, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu aspek menulis, mencakup menulis huruf, kata, dan kalimat dengan tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain, kemudian mengetahui kaidah tata tulis bahasa Arab, menulis dari kanan ke kiri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu aspek gramatika, mampu menggunakan isim nakiroh dan ma'rifat, kemudian menggunakan isim isyarah, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada 2 standar dalam pembelajaran bahasa asing, yaitu yang pertama standarisasi CIFR. Dalam standarisasi CIFR atau level kecakapan berbahasa dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama level mubtadi atau level A.
Nah, level mubtadi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama mubtadi al-adna atau disebut A1, dan mubtadi al-a'la disebut juga A2. Pada mubtadi al-adna, seseorang dapat memahami serta menggunakan ungkapan lazim sehari-hari seperti perkenalan dan lain-lain. Kemudian dalam mubtadi al-a'la atau A2, seseorang dapat memahami kalimat dan ungkapan yang sering digunakan terkait dengan bidang yang berhubungan langsung, seperti informasi dasar tentang pribadi dan keluarga, geografi lokal dan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian level yang kedua yaitu mutawasit atau bisa disebut juga level B. Level ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu level al-adna atau disebut juga B1, dan mutawasit al-a'la disebut juga B2. Mutawasit al-adna mencakup kemampuan berinteraksi pada situasi-situasi tertentu, kemampuan untuk mendeskripsikan pengalaman maupun opini mereka baik secara lisan maupun teks singkat. Kemudian level mutawasit al-a'la atau bisa juga disebut dengan B2 mencakup dengan kemampuan berinteraksi yang lancar dan natural bila berkomunikasi bahasa Arab dengan orang asing. Kemudian level yang terakhir yaitu mutaqaddim atau level C. Pada level ini, seseorang sudah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menggunakan bahasa Arab. Kemudian pada level ini juga dibagi menjadi dua level, yaitu mutaqaddim al-adna atau disebut juga level C1, dan mutaqaddim al-a'la atau disebut juga C2, di mana seseorang mampu berkomunikasi dengan penutur asli tanpa kesulitan apapun, mampu memahami dan membuat karya tulis dengan standar penulisan yang sangat baik. Kemudian yang kedua yaitu level C2 atau mutaqaddim al-a'la. Level C2 atau mutaqaddim al-a'la ini mencakup kemampuan yang tidak diragukan lagi secara lisan dan tertulis. Seseorang dengan level kemampuan ini sudah mampu memberikan presentasi dan berargumentasi dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian setelah kita mengetahui standarisasi Eropa, kita beralih ke standarisasi ACTVL atau American Council on the Teaching of Foreign Language. Pada standarisasi Amerika ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama level pemula, kemudian yang kedua level menengah, kemudian yang ketiga level mahir, yang keempat level unggul, dan yang terakhir level istimewa. Pada level pemula, seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sendiri dan memperkenalkan dirinya sendiri dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian yang kedua yaitu level menengah. Seseorang harus dapat memahami bahasa sehari-hari. Yang ketiga yaitu level mahir. Pada level ini, siswa sudah mahir dalam berbahasa Arab sehingga ia mampu memahami teks narasi dan mampu mengekspresikan dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu level unggul. Pada level ini, siswa sudah dapat memahami teks yang membutuhkan analisis. Dan yang terakhir yaitu level istimewa. Pada level ini, siswa sudah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab secara efektif. Sekian penjelasan dari saya mengenai levelisasi dan standar dalam pembelajaran bahasa asing. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.